Oke, selamat datang di Anyus Channel. Di video kali ini kami akan membahas tentang Majin, iblis atau devil, dan Akumatsuki atau devil possessed atau devil host. Di mana kami memutuskan untuk membahas hal ini karena ada cukup banyak fans Black Clover yang menanyakan tentang hal ini. Tapi perlu diingat bahwa informasi ini hanya berdasar dari apa yang sudah dijelaskan oleh sang autor hingga chapter 275, di mana tidak menutup kemungkinan kalau kedepannya sang autor akan memberikan detail informasi tambahan mengenai Majin, iblis, dan Akumatsuki. Mengingat dunia Black Clover sendiri saat ini masih terus berkembang. Dan seperti biasa, sebelum masuk ke dalam pembahasan, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, serta tekan tanda loncengnya juga ya. Terima kasih. Kemudian sebagai pembuka, kita pahami dulu apa itu devil atau iblis. Di mana dalam dunia Black Clover, devil atau iblis sendiri merupakan sosok makhluk atau ras kuno yang biasanya lahir dan hidup di dunia bawah atau underworld atau dunia iblis. Lalu walaupun sebagian besar dari mereka memiliki ciri-ciri fisik yang serupa, tapi tidak sedikit dari mereka memiliki anggota tubuh yang berbeda dari yang lain, mulai dari bentuk hingga jumlah anggota tubuh. Seperti contohnya, ada beberapa iblis yang memiliki 2 sayap, bahkan ada yang memiliki 4 sayap. Tapi ada beberapa dari mereka yang tidak memiliki sayap sama sekali. Dan contoh kedua, sebagian besar dari mereka memiliki 2 mata, tapi tidak sedikit dari mereka memiliki mata dengan jumlah lebih dari 2, seperti gambaran iblis yang pernah ditunjukkan dalam pikiran Dante. Oh iya, mengenai bentuk tubuh secara keseluruhan, semua iblis tingkat tinggi yang sudah dikonfirmasi memang memiliki bentuk seperti manusia. Sedangkan iblis dengan tingkatan yang belum dikonfirmasi, sebagian besar memiliki bentuk layaknya hewan. Dan satu-satunya iblis tingkat rendah yang memiliki bentuk seperti manusia adalah Libe, ya setidaknya untuk saat ini. Kemudian karena mereka berasal dari dunia iblis, mana yang dimiliki oleh para iblis termasuk dalam kategori mana negatif, hingga membuat sihir yang mereka miliki menjadi sihir yang sangat mengerikan. Di mana sihir yang tercipta dari mana negatif bisa dikatakan mengerikan karena sihir ini tidak bisa dilawan atau dikonter dengan cara biasa. Dan saat ini hanya ada 3 cara terbaik untuk mengkonter sihir tersebut. Pertama, dengan sihir dari seorang penyihir tingkat arkin. Kedua, dengan sihir yang sama-sama tercipta dari mana negatif. Dan ketiga adalah kekuatan dari iblis lain, seperti misalnya kekuatan anti sihir yang dimiliki oleh Libe. Selanjutnya, dunia iblis dan dunia manusia, di mana pada dasarnya dunia manusia dan dunia iblis sendiri bisa dikatakan terhubung tapi terpisah, karena kedua dunia ini sebenarnya memiliki semacam penghubung. Namun, penghubung kedua dunia ini terhalang oleh semacam barir atau semacam gerbang pembatas. Dan hampir semua iblis tidak dapat melintasi gerbang pembatas ini sesuka hati mereka. Dan satu-satunya iblis yang sudah dijelaskan dapat melintasi pembatas ini dengan tubuh fisik tanpa terluka hanyalah Libe, seorang iblis yang tidak memiliki kekuatan sihir. Tapi walaupun dunia iblis dan dunia manusia memang dibatasi oleh semacam pembatas, sebenarnya ada beberapa cara agar iblis bisa muncul di dunia manusia. Dan salah satunya adalah dengan bantuan manusia. Ya, dengan semacam sihir terlarang atau ritual terlarang yang dilakukan oleh manusia, iblis bisa muncul di dunia manusia. Karena itulah tidak mengherankan jika ada beberapa iblis yang mau bekerja sama dengan manusia. Oh ya, mengenai cara iblis Zagreed muncul di dunia manusia sama sekali belum dijelaskan oleh sang autor. Kemudian tentang Grimoire untuk iblis, di mana sejauh ini beberapa iblis yang dimunculkan di seri Black Clover pada dasarnya terkesan tidak memiliki Grimoire-nya sendiri, dan sebagai gantinya mereka dapat merebut atau menggunakan Grimoire daun 5 dari seorang penyihir di dunia manusia. Lalu dari sikap Zagreed yang terkesan tidak berniat untuk merebut Grimoire Asta, hal ini sudah mengisyaratkan bahwa seorang iblis tidak dapat merebut Grimoire daun 5 yang sudah dimiliki atau dinaungi oleh iblis yang lain. Dan sama seperti ras yang lain, ketika iblis mendapatkan Grimoire-nya sendiri, maka sihir yang dia miliki akan menjadi lebih kuat. Kemudian sesuatu yang perlu diketahui selanjutnya tentang iblis di dunia Black Clover adalah iblis memiliki aturan peringkat yang mengacu pada seberapa besar mana yang dimiliki oleh seorang iblis saat dilahirkan.
Tapi sayangnya sang autor belum menjelaskan ada beberapa tingkatan yang berlaku di sana, di mana sang autor sendiri hanya menjelaskan bahwa iblis terkuat akan terhubung atau memiliki semacam hubungan dengan pohon klipot, dan secara keseluruhan iblis akan dibagi menjadi tingkat rendah atau inferior dan tingkat tinggi atau superior. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan Akumatsuki atau Devil Host atau Devil Possessed, di mana Akumatsuki sendiri merupakan sebuah istilah atau julukan untuk seorang manusia atau penyihir yang memiliki semacam hubungan dengan iblis atau paling tidak memiliki semacam akses langsung pada kekuatan iblis. Dan ketika seorang Akumatsuki menggunakan kekuatan iblis, maka bentuk fisiknya akan terlihat sedikit berubah hingga memiliki beberapa ciri fisik dari iblis, seperti munculnya tanduk, gigi runcing, mata iblis, sayap, ekor iblis, dan lain-lain. Tapi sayangnya sang autor sendiri belum menjelaskan secara detail ada berapa banyak cara dan apa saja syarat dasar agar seseorang bisa menjadi Akumatsuki. Dan sejauh ini sang autor baru menjelaskan secara singkat bahwa seorang penyihir bisa menjadi Akumatsuki dengan 3 cara. Pertama, dengan menggunakan semacam ritual terlarang seperti Devil Binding Ritual dan memenuhi semua syarat dari Devil Binding Ritual. Kemudian yang kedua adalah semacam sihir terlarang seperti apa yang dijelaskan oleh Nenek Noel. Dan yang ketiga dengan cara memiliki sebuah Grimoire daun 5 seperti apa yang terjadi pada Asta. Dan untuk kasus Dactriad sendiri, sang autor belum menjelaskan bagaimana cara mereka bisa memiliki semacam hubungan dengan iblis sekaligus memiliki kekuatan iblis. Kemudian apa yang bisa didapatkan ketika seseorang menjadi Akumatsuki? Ya, tentu saja seperti apa yang sudah kita ketahui bersama, yaitu dapat membuat seorang Akumatsuki mendapatkan kekuatan tambahan yang sangat besar dari iblis. Dan selain mendapatkan kekuatan tambahan, seorang Akumatsuki juga bisa mendapatkan beberapa kelebihan lain yang berbeda-beda tergantung dari cara mereka menjadi Akumatsuki. Seperti misalnya seseorang yang menjadi Akumatsuki karena Devil Binding Ritual, maka akan membuat penyihir tersebut dapat menggunakan sebuah teknik yang disebut dengan Devil Union, sekaligus dapat mewujudkan tubuh fisik iblis yang terhubung dengan orang tersebut di dunia manusia walau dengan beberapa batasan. Sedangkan orang yang menjadi Akumatsuki karena memiliki Grimoire daun 5 yang sudah dinaungi oleh iblis akan mendapatkan kelebihan seperti dapat menyerap atau memanfaatkan kekuatan iblis yang keluar melalui Grimoire, seperti apa yang dilakukan oleh Asta sebelum menjalani Devil Binding Ritual. Lalu orang yang menjadi Akumatsuki dengan cara yang sama seperti Dactriad, maka Akumatsuki tersebut akan mendapatkan atribut sihir tambahan. Atau dengan kata lain, mereka bisa menggunakan atribut sihir milik iblis yang terhubung dengan mereka. Oh ya, kami mengatakan kalau Devil Host, Devil Possessed, dan Akumatsuki adalah hal yang sama karena kami memiliki 3 fakta pendukung yang bersumber dari terjemahan resmi. Pertama, di chapter 241, Dante sempat menyebut Asta sebagai Devil Possessed saat Dante menyerang markas Banteng Hitam. Kedua, di chapter 243, sang autor memberikan subjudul Devil Host versus Devil Host. Dan yang dimaksud Devil Host di sini adalah Asta dan juga Dante. Karena di chapter 243 sendiri memang terfokus pada pertarungan Asta melawan Dante. Lalu yang ketiga di chapter 263, Fuego Leon dan Julius menyebut Nahato sebagai Devil Host saat kerajaan Clover mengadakan rapat kapten. Karena itulah kami mengambil kesimpulan bahwa Devil Host, Devil Possessed, dan Akumatsuki adalah hal yang sama. Lalu cara Dactriad menjadi Akumatsuki belum dijelaskan. Kemudian kita masuk ke dalam pembahasan Majin. Dan dalam kasus sang Elder Elf, Majin atau Demon God atau Legendary Ancient Demon sendiri merupakan sebuah perwujudan atau transformasi yang tercipta karena seseorang menggunakan sebuah sihir terlarang tingkat tinggi, di mana pada saat itu sang Elder Elf memanfaatkan batu sihir yang terhubung dengan dunia iblis untuk mengumpulkan mana negatif dari dunia iblis hingga membuat tubuhnya bertransformasi menjadi iblis raksasa. Ya, dengan kata lain, dalam kasus sang Elder Elf, Majin bisa tercipta ketika seseorang menggunakan sebuah sihir terlarang dan mengumpulkan mana negatif dalam jumlah yang sangat besar, di mana mana negatif sendiri memang memiliki efek samping
yang bisa mengakibatkan perubahan fisik seseorang, sihir seseorang, hingga perubahan pada jiwa seseorang. Karena itulah saat sang Elder Elf direinkarnasi, jiwa yang tereinkarnasi tidaklah sempurna. Setidaknya sampai Nero datang dan menyempurnakan jiwa sang Elder Elf. Lalu untuk Majin Spade sendiri, sang autor sebenarnya belum menjelaskan dengan detail bagaimana Majin tersebut bisa tercipta, di mana satu-satunya petunjuk yang diberikan oleh sang autor adalah pengembangan Majin Spade dibantu oleh Morris. Dan Morris menggunakan benteng Candelo untuk mengumpulkan mana serta menggunakan mana yang terkumpul untuk proses kebangkitan Majin Spade. Kemudian perlu diketahui, walau kami sendiri belum bisa memastikannya, tapi menurut kami, Majin Spade tidak sekuat Majin sang Elder Elf. Lalu mengapa Majin Spade tak sekuat Majin sang Elder Elf? Pertama, karena Majin sang Elder Elf terlihat lebih mengandalkan sihir untuk bertahan dan menyerang saat dia bertarung melawan Lumiere. Bahkan hentakan kakinya saja bisa menciptakan banyak sekali pilar-pilar raksasa. Berbeda dengan Majin Spade yang hanya menggunakan beberapa sihir sederhana yang terkesan lambat dan menggunakan serangan fisik kepada Mereo. Kedua, Majin sang Elder Elf terkesan lebih besar bila dibandingkan dengan Majin Spade. Ya, hal ini bisa kalian lihat dengan membandingkan kastil kerajaan dan bangunan di sekitar Majin tersebut. Ketiga, Majin sang Elder Elf terlihat memiliki refleks yang jauh lebih baik bila dibandingkan dengan Majin Spade. Dan hal ini bisa kalian lihat di episode 118. Ketika Majin sang Elder Elf menciptakan barir yang bisa menahan sihir cahaya milik Lumiere dan dapat melepaskan sihir yang dapat mengenai Lumiere. Padahal Lumiere bergerak dengan sihir cahaya. Keempat, Majin sang Elder Elf tercipta karena sang Elder Elf menggunakan batu sihir untuk mengumpulkan mana negatif. Bahkan saking besarnya mana negatif yang dimiliki oleh Majin sang Elder Elf sudah membuat Lumiere ikut terpengaruh oleh mana negatif saat menyerap serangan sang Elder Elf. Padahal pada saat itu Lumiere menggunakan Swallowtail. Sedangkan Majin Spade dibangkitkan dengan mana dari warga kerajaan Spade yang diserap menggunakan benteng Candelo. Tapi ingat, kami belum bisa mengkonfirmasi apakah Majin Spade hanya dibangkitkan dengan hal ini atau ada sumber kekuatan yang lain. Kelima, terlihat dengan sangat jelas bahwa Majin sang Elder Elf memiliki ekor dan sayap yang sangat besar. Sedangkan Majin Spade terlihat sama sekali tidak memiliki sayap. Ya, intinya bagi kami Majin sang Elder Elf jauh lebih sempurna dan jauh lebih kuat bila dibandingkan dengan Majin Spade. Lalu, setujukah kalian dengan pendapat kami? Atau teman-teman punya opini sendiri? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sekian dari kami and see ya.